Pertama-tama kami ingin menjelaskan apa itu manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah suatu proses pemanfaatan berbagai sumber daya komunikasi secara baik. Dengan adanya proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengontrolan, berbagai unsur komunikasi berguna meraih suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang arti komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan manfaat komunikasi. Arti komunikasi akan dibacakan oleh teman saya. Jadi, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, bahkan masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang-orang. Selanjutnya, di sini kami akan membahas jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu sendiri ada sangat banyak. Yang pertama ada komunikasi antarpersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga ada komunikasi transendental, yang keempat komunikasi kelompok, dan yang kelima ada komunikasi organisasi dan banyak lagi. Pertama kita bahas komunikasi antarpersonal. Yang pertama, komunikasi antarpersonal. Ada berbagai macam pendapat, salah satunya DeVito. Menurut DeVito, komunikasi antarpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua individu atau lebih maupun kelompok. Yang ketiga ada komunikasi transendental, yaitu komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi antara manusia dengan Tuhan. Jadi partisipan dalam komunikasi transendental adalah Tuhan dengan manusia. Yang keempat, pengertian lain dari komunikasi kelompok adalah sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui, misalnya untuk berbagai informasi. Yang kelima, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berbeda dalam organisasi tertentu. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal dalam komunikasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa manfaat dari komunikasi. Ada beberapa manfaat dari komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Dan yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Yang kelima, pengisi waktu luang. Dan yang keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarisha Erilvi Syabira, NPM 191220117. Di sini saya dan teman-teman saya akan memberi penjelasan tentang contoh studi kasus manajemen komunikasi yang ada di Indonesia. Di sini kami mengambil contoh tentang bencana Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta pada tahun 2010. Berbagai kejadian bencana telah terjadi di Indonesia. Hal tersebut menumbuhkan rasa kesadaran nasional terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana. Isu manajemen bencana menjadi salah satu dari 9 prioritas pembangunan nasional sejak tahun 2010 hingga 2014, diarahkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian tentang manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan, terutama pada saat tanggap darurat, guna mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengevaluasi manajemen komunikasi bencana Gunung Merapi pada tahun 2010 di Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. Dengan narasumber mereka antara lain pengurus dan anggota Forum Penanggulangan Risiko Bencana di Yogyakarta, lembaga swadaya masyarakat, pendonor, relawan, dan semua yang terkait dengan manajemen penanggulangan bencana di Merapi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen komunikasi bencana di Merapi sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan sudah dilakukan dengan pembuatan rencana kontingensi, pengorganisasian
dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta, Pemda Sleman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta Forum Penanggulangan Resiko Bencana atau FPRB. Pada pelaksanaan ada koordinasi secara rutin dengan pihak-pihak tersebut, dan proses evaluasi oleh mereka pun berjalan rutin secara baik. Nama saya Dinda Safira, NPM 191220018. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya Caca tentang studi kasus manajemen komunikasi yang ada di Indonesia dengan judul Penanggulangan Bencana Gunung Merapi pada tahun 2010 yang terjadi di Yogyakarta. Manajemen komunikasi penanggulangan bencana pada tahun 2010 menggunakan manajemen komunikasi partisipatif. Pada prinsipnya sudah ada ketentuan di Undang-Undang Penanggulangan Bencana pasal 33 huruf B yang berbunyi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Di sini juga ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bacakan. Yang pertama ada pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Yang kedua ada penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga ada penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Yang keempat ada pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima ada perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Dan yang keenam ada pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pada tahap penilaian kondisi darurat sudah dilakukan suatu proses komunikasi kelompok, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi atau data secara sistematis dengan manajemen komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh warga, desa, kecamatan, dan kabupaten. Selanjutnya, petugas menganalisis situasi untuk menentukan dan menilai kondisi-kondisi korban apakah rusak berat, sedang, atau ringan, serta jumlah yang meninggal, sakit parah, ringan, dan sebagainya. Pada tahap ini dilakukan proses komunikasi antara petugas dengan masyarakat korban di lokasi bencana, komunikasi dengan aparat pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan monitoring dan refleksi yang berlangsung secara terus-menerus guna membantu perencanaan program yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat korban. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ijra Kafani Rehan, NPM 191220053. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Dinda. Beberapa upaya telah ditempuh, namun masih terdapat beberapa kendala manajemen komunikasi bencana, seperti adanya komunikasi tradisional atau kepercayaan masyarakat pada Vergue almarhum Mbah Marijan. Adanya informasi dari media massa yang justru meresahkan masyarakat. Adanya kepentingan politik, para pendorong atau relawan dan lain-lain. Berbagai kendala tersebut sudah dievaluasi oleh Pemda bersama BNPB, BPBD, TNI, LSM, dan semua pihak yang peduli Merapi 2010, serta lembaga-lembaga yang tergabung dalam forum penanggulangan resiko bencana dan lain-lain. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Risa. Perkenalkan, nama saya Risa Amalia Putri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Ezra. Jadi penelitian ini mengapresiasikan manajemen komunikasi bencana Merapi pada tahun 2010 yang sudah dilakukan dengan baik oleh Pemda dan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, dan merekomendasikan bahwa berbagai kendala tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi oleh Pemda melalui berbagai forum seperti forum rapat BNPB, FPRB, seminar di beberapa kampus, berbagai penelitian dosen dan mahasiswa di berbagai pusat studi dan lembaga penelitian, serta dijadikan bahan untuk perencanaan berikutnya. 5 komunikasi bencana adalah aktivitas pengelolaan, komunikasi dan koordinasi yang dapat mengurangi risiko bencana atau memperkecil tingkat kerentanan dan bahaya akibat bencana.
Manajemen komunikasi bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama masyarakat dalam mewujudkan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat beserta aset-asetnya dari kemungkinan terjadinya bencana. Bagi para pengambil keputusan, baik pemerintah pusat, daerah, pakar bencana alam dan masyarakat diharapkan semakin meningkatkan komunikasi agar pelaksanaan manajemen bencana sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dapat terwujud dengan baik di berbagai daerah Indonesia. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai studi kasus manajemen komunikasi di Indonesia. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan, mohon dimaafkan.